Bayangkan Bapak, hampir semua kekayaan bangsa ini sudah diambil orang. Kalau bicara jujur, kita penghasil gas, tapi gas itu kita jual ke Singapura, Singapura balik lagi ke kita, sehingga akhirnya gas tidak terkendali harganya. Minyak juga sama. Emang kita miskin? Kagak. Yang saya sedih apa Pak? Malaysia itu negara kecil dibandingkan dengan Kalimantan, nggak seberapanya. Tapi dia negara salah satu pengekspor minyak sawit terbesar. Ya, tapi kebunnya di kita, di Kalimantan, di Sumatera kebunnya di kita, tapi yang punya hak itu mereka karena yang punya usaha mereka. Nah, bayangkan ketika dia punya pemikiran bahwa renegosiasi pada seluruh perusahaan asing, itu kalau kita ambil 15% dari sekarang keuntungan diambil oleh asing, direbut oleh bangsa ini dan dikembalikan buat kemaslahatan masyarakat, itu saya yakin luar biasa perubahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang sedikit menyampaikan tentang bagaimana saudaraku Ashari itu mewakili Kecamatan Sukma Jaya yang dulu kan masih gabung dengan Cerodong tapi terpisah. Nah, Sukma Jaya ini memang kalau ibarat petarung ini kelas berat semua Pak. Jadi partai yang diterjunkan di Sukma Jaya ini partainya kelas bukan ringan tapi berat. Tetapi kita harus optimis bahwa sejak 99 PAN itu selalu punya DPRD dari Sukma Jaya. 99 kita malah dapat 2. 2004 kita 2-nya kurang, 1 lebih. Kan saya orangnya dulu jadi Dewan 24.000, 2 kursi kurang sedikit tapi 1 lebih. Nah 2009 kita dapat 1, Saudara Prajan Soekarti. Nah saya berharap kita semua untuk bisa mempertahankan bahwa Sukma Jaya itu punya keterwakilan 1 kursi. Karena jika kita punya keterwakilan dalam hal ini saudaraku Ashari bisa kita coblos, kita asosiasikan, bisa kita dukung rame-rame, maka niscaya Sukma Jaya dia tidak menjadi tertinggal dalam segala hal. Bayangkan ketika kita tidak punya saudara kita di DPR kota, itu ibarat masuk dalam gua yang nggak ada obornya, kepadut-padut Pak. Katanya gratis sekolah, tetap aja 5 juta SMA negeri kan gitu. Katanya kesehatan gratis, tetap aja kagak ada kamarnya. Selalu kita dihadapkan pada hal yang memang sesungguhnya kita tidak paham. Nah, padahal bahwa itu menjadi kewajiban masyarakat ketika dia punya wakilnya itu pasti akan diperjuangkan. Dan saya secara pribadi menaruh bangga kepada saudara Ashari. Beliau ini kan berangkatnya kan dari tokoh ya, bukan dari pengurus partai sebelumnya. Beliau jabatannya sebelumnya adalah RW dan di sini masih diamankan menjadi RW. Tapi ketika dia melihat banyak warga dia, banyak masyarakat di lingkungan yang harus banyak dibantu, maka dia berniat mencalonkan diri. Jadi niat dia mencalonkan diri itu memang karena dia pengen berbuat yang terbaik buat masyarakat, khususnya di Kecamatan Sukma Jaya. Nah, momentum tanggal 9 itu adalah momentum di mana kita menentukan nasib. Jadi memilih Ashari, milih saya bukan konteks bahwa Ashari menang atau saya menang itu sampai di situ, tetapi mendukung kandidat yang kita usung itu adalah bagian dari merubah nasib kita. Sama perusahaan air minum kita, 80% Pak kita beli air di Kabupaten Bogor. Nah bayangkan kalau duit beli air baku di kabupaten itu kita tidak beli air di Kabupaten Bogor, tapi kita punya sumber air baku di Kota Depok. Berarti kan itu ada penghematan kan 80% dari pengeluaran kita beli air baku. Kalau kita punya sumber air baku, sekarang kan cuma sedotannya kan di Sukma Jaya, Delekong, sama di Kartini Pak. Sedotan sumber air baku dari Ciliwung. Tapi kalau itu kemarau, asap kan nggak bisa dia ngambil lebih banyak, karena kan asap airnya. Tapi kalau di bendung kan dia kan ada debit air yang bisa kita perkirakan untuk menjadi sumber air baku PDAM Kota Depok. Harusnya begitu, supaya saudara kita di Jakarta juga kan tidak setiap tahun mereka mengalami banjir musiman. Kan bisa kita rekayasa, bisa kita kerjasama antara provinsi DKI dan Jawa Barat, antara Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan kota di Jakarta, kan bisa kita kerjasama. Nah saya kira mungkin itu sedikit dari saya. Pendek kata saya mungkin secara pribadi mohon doa restu kepada para tokoh, Gus Dur
bersama dan para tomaku masyarakat di sini untuk dapat bersama-sama kita berjuang melalui Partai Amanat Nasional. Dan saudaraku saya sebagai caleg provinsi Jawa Barat dan mudah-mudahan tadinya saudaraku Luki juga mau kita hadirkan tapi lagi syuting Pak, jadi kita nggak bisa narik dia lagi syuting. Nah mudah-mudahan saudaraku Azhari bisa agendakan lagi, saya, Luki dan Azhari bertiga bisa bersilaturahmi lagi ya, karena kan paling tidak kan lebih baik kita membangun ukhuwah itu secara kekeluargaan. Saya ambil contoh Ustadz Anto ini, kenal saya tahun 99 Pak. Sejak saya jadi dewan, sekarang saya nggak di dewan lagi, tapi masih saudara, masih baik. Itulah makna kalau kita berhubungan itu kan dengan hati, dengan kekeluargaan. Nggak boleh dia dipisah oleh ruang dan waktu gitu Pak. Dulu saya masih di dewan, saya bisa berbuat banyak, ya itu wajib hukumnya bagi saya. Tapi saya tidak di dewan pun kita tetap berhubungan baik. Nah mudah-mudahan kita bisa lebih bermakna lah kita berkumpul di Partai Amanat Nasional ini dalam rangka kemaslahatan banyak orang. Wabil khusus kita Pak, kita juga punya anak, kita punya keponakan, kita punya keluarga, itu juga harus kita pikirkan. Apalagi Azhari ini kan statusnya juga RW, punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Kita sudah berusaha, sudah bekerja selama lebih kurang 6 bulan. Kemarin kita belum pernah kumpul di malam hari karena dari awal sampai akhir malam ini khusus tim Azhari malam Jumat tidak pernah ada jadwal kecuali undangan khusus yang kami terima dari warga-warga yang ada di sekitar Sukajaya. Namun mulai malam Jumat ini sampai bulan April, semua tim yang ada di Damruhan berkumpul di pos utama ini agar supaya kita semua dapat berbagi, dapat informasi, dapat sebenarnya untuk saling informasi antar sesama tim dan dilanjutkan dengan doa bersama di setiap malam Jumat. Kembalikan apapun yang kita usaha yang kita lakukan, kekuatan yang paling utama adalah doa. Itu yang salah satu kita imbangin. Sekuat apapun kita, setegar apapun kita, kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita harus seorang Muslim, wajib adanya bagi setiap Muslim berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah pada inti malam yang berbahagia ini, memang ini salah satu bentuk yang dikaryakan oleh tim. Boleh dikatakan seminggu mereka bekerja, semalam penyegaran. Seminggu mereka bekerja, malam Jumat penyegaran. Jadi kalau setiap malam Jumat tuh kumpul semua di sini? Setiap malam Jumat. Dari jam berapa tuh Bang? Habis sisa. Sisa sampai nggak terbatas? Sampai selesai pemilihan. Ini dari tim semua kelurahan atau? Semua kelurahan. Kebetulan malam ini minus Sukma Jaya dan Tirta Jaya. Di Tirta Jaya kebetulan ada acara, di Sukma Jaya, di Mekar Jaya. Mekar Jaya ada acara tahlilan keluarga yang meninggal. Tim orang tua tim kita meninggal di Mekar Jaya. Nggak bisa hadir. Jadi pokoknya kalau malam Jumat kita ngumpul di sini. Full Koordinasi. ya. Salah satu saling koordinasi, yang kedua untuk kita kumpul aja. Kegiatannya apa? Pengajian mungkin malam Jumat atau cuma ngumpul? Pengajian maghrib. Habis sisa. Sisa semua tim. Ya, semua tim. Sampai tanggal 9 April lah. Ya.